Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Ihsan dari kelas 10 MIPA 3, absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja proposal pengolahan makanan awetan bahan hewani. Latar belakang, usaha adalah bekerja atau berbuat sesuatu. Dalam ekonomi, usaha adalah bekerja atau berbuat sesuatu yang menghasilkan nilai ekonomi. Segala sesuatu dapat dijadikan usaha. Contohnya membuat makanan awetan. Makanan awetan sendiri adalah makanan yang diawetkan menggunakan bahan alami yang memiliki daya simpan yang lama sehingga tidak cepat basi atau membusuk. Banyak sekali bahan makanan yang dapat diawetkan, contohnya telur bebek. Telur merupakan salah satu produk unggas yang memiliki kandungan gizi lengkap, yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Telur yang banyak dikonsumsi adalah telur bebek, telur ayam, dan telur puyuh. Di Indonesia jumlah telur yang tersedia sangat banyak, namun kenyataannya telur-telur busuk sebelum dimanfaatkan atau dikonsumsi. Karena kurangnya masa simpan dari telur-telur tersebut, salah satu cara untuk mengatasi masalah pembusukan telur yaitu dengan membuat telur asin. Bidang usaha. Telur asin pada dasarnya berasal dari kebudayaan Cina dan dipercaya telah ada bahkan sebelum munculnya century egg atau telur abadi. Sajian khas Cina lainnya yang muncul di banyak cerita rakyat pada masa dinasti Ming. Selanjutnya yaitu pelaksanaan usaha. A. Peluang usaha. Faktornya adalah peluang usaha telur asin dari dahulu hingga sekarang masih sangat bagus dan tumbuh sangat pesat. Penggemar telur asin dari waktu ke waktu memang terus meningkat sehingga peruntungan usaha ini perlu digali lebih dalam. Sebenarnya bisnis telur asin mudah dijalankan dengan keuntungan yang didapat terbilang sangat menjanjikan. Bahan baku telur asin di Indonesia mudah didapatkan sehingga peruntungan usaha telur asin patut dicoba dimanfaatkan. B. Analisis pasar dan pemasaran. Pemasaran usaha telur asin dapat terbilang cukup mudah. Usaha telur asin ini dapat dijalankan dengan cara memasarkan ke tetangga, sahabat, saudara, teman, dan lain-lainnya. Cara pemasaran lain juga dapat menjalin kerjasama dengan pihak restoran, kantor, pabrik, hotel, dan lain-lain. Juga bisa memasarkan produk telur asin ini lewat internet maupun jaringan sosial seperti Instagram, Facebook, Shopee, dan berbagai sarana jual beli lainnya. Analisis produksi produk. A. Produk. Telur asin adalah istilah umum untuk masakan berbahan dasar telur yang diawetkan dengan cara diasinkan. Kebanyakan telur yang diasinkan adalah telur itik, meski tidak menutup kemungkinan untuk telur-telur yang lain. Telur asin baik dikonsumsi dalam waktu 1 bulan. B. Resep pembuatan produk. Bahan yang dibutuhkan adalah 1 liter air, 1 buah toples yang dapat ditutup rapat, 12 butir telur bebek, dan 500 gram garam. Cara membuat. Pertama, rendam telur di dalam air selama 2 menit. Kedua, bersihkan telur secara perlahan, jangan sampai retak. Kemudian keringkan telur. Ketiga, amplas telur pelan-pelan. Keempat, larutkan garam dalam air, aduk hingga benar-benar larut. Tuangkan ke dalam toples yang dapat ditutup rapat. Kelima, masukkan telur satu persatu secara perlahan. Pastikan telur terendam semua, beri jarak 2 cm dari permukaan. Rendam selama 10-12 hari. Keenam, jika ingin mendapatkan rasa lebih asin, rendam hingga maksimal 42 hari atau 6 minggu. Jauhkan dari cahaya matahari. Ketujuh,
Setelah proses selesai, rebus telur dengan api kecil selama 1 jam. Juga bisa dengan cara dikukus selama 1 jam. C. Teknik pengolahan produk. Teknik pengolahan produk telur asin ini dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu telur asin dengan batu bata, telur asin dengan air garam, telur asin dengan abu gosok, dan telur asin dengan bawang. D. Analisis SDM. Untuk usaha awal, sumber daya manusia yang tersedia terdiri dari 5 orang yang bertanggung jawab sebagai manajer, bendahara, penanggung jawab produksi, dan bagian pemasaran. Setiap sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, sehingga diharapkan dapat menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang baik pada konsumen, dan mampu bersaing di pasaran. E. Perencanaan keuangan. Berikut ini adalah hasil perhitungan yang sudah saya hitung untuk perencanaan keuangan dalam produksi telur asin ini. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha, perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain yang berkenaan dalam pendirian usaha, sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Seperti usaha dari produk yang saya buat ini, usaha ini tidak memerlukan modal yang cukup besar, namun memerlukan perencanaan yang matang. Saran 1. Dalam mendirikan usaha, sebaiknya dipersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan tepat. 2. Dalam berwirausaha diperlukan keyakinan, percaya diri, dan keuletan. 3. Seorang wirausaha haruslah selalu kreatif dan inovatif, serta mengikuti tren dan selera konsumen agar pelanggan tidak mudah bosan. 4. Semangat wirausaha harus selalu tertanam dalam diri kita. 5. Jangan mudah menyerah menghadapi berbagai hambatan dan masalah. Sekian presentasi dari saya. Adapun proposal yang telah saya buat akan saya cantumkan linknya pada deskripsi video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.